tahun 2022 dan Bapak Ibu untuk yang peserta Reteker yang insya Allah akan mengikuti uji pengetahuan batch kedua, insya Allah sesuai dengan schedule yang ada diagendakan di bulan November di tanggal 12 dan 13 November 2022. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu untuk memanjatkan puji syukur karena pada malam hari ini atau pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mengikuti secara virtual terkait dengan program induksi yang merupakan kegiatan yang sudah diagendakan oleh LPTK sebagai upaya untuk memberikan pengayaan kepada Bapak Ibu yang nanti akan menghadapi uji pengetahuan terhadap modul dan kisi-kisi yang tentunya kisi-kisi yang menjadi penggambaran dari apa yang nanti akan diujikan pelaksanaan UP itu sendiri, sehingga tentunya dengan Bapak Ibu sudah sangat siap mengikuti uji pengetahuan sebagai bagian dari UKM PPG yang tentunya akan menentukan kelulusan Bapak Ibu di dalam mengikuti seluruh proses dari rangkaian penyelenggaraan PPG ini sendiri. Kemudian tentunya di dalam program induksi ini sendiri, ini sudah ada tahap-tahap kegiatan yang sudah kami rancang dan akan dilaksanakan. Ini sudah intens mulai hari ini yang secara resmi insya Allah akan dibuka oleh Pak Dekan sampai menjelang hari terakhir di dalam pelaksanaan uji pengetahuan sesuai dengan agenda yang sudah diskedulkan oleh panitia nasional. Tentunya mengingat pertemuan pada malam hari ini di dalam pelaksanaan untuk program induksi terkait kesiapan di dalam menghadapi uji pengetahuan, maka kami LPTK, kami panitia menggelar pertemuan pada malam hari ini yang tentunya menyampaikan seperti apa nanti mekanisme di dalam pelaksanaan program induksi dan harapan-harapan yang tentunya menjadi capaian target kita bersama untuk mencapai kelulusan insya Allah 100% dari Bapak Ibu yang nanti akan mengikuti uji pengetahuan. Untuk itu, di dalam mengawali kegiatan pada malam hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pengarahan dari Pak Dekan sekaligus membuka secara resmi untuk kegiatan program induksi terkait persiapan uji pengetahuan batch kedua tahun 2022. Waktu dan kesempatannya langsung saja kami persilakan. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Herson Anwar MPD sekaligus sebagai Ketua Pengelola PPG LPTK Yayan Sultan Gorontalo, yang saya hormati Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Lian G. Otaya MPD yang juga sekaligus sebagai Ketua Prodi PPG LPTK Yayan Sultan Gorontalo. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Damhuri MAG yang insya Allah akan segera bergabung selaku Wakil Ketua Pengelola PPG LPTK Yayan Sultan Gorontalo. Yang saya hormati Ibu-Ibu Guru Pamong, ada Ibu Nurhayati Otaya, ada Ibu Rimawati, ada Ibu Alwina G. Harun, Ibu Yuni, yang insya Allah semua sudah berada dalam ruang Zoom meeting ini.
Yang saya hormati Ibu Bapak peserta pertemuan pada malam hari ini, mahasiswa PPG pada batch 2 dan retaker batch 1 yang bersama-sama pada malam hari ini dalam rangka persiapan program induksi dalam rangka uji pengetahuan pada batch 2 nanti. Yang insya Allah kita semua pada malam hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah karena hanya dengan taufik dan hidayahnya kita bisa bersama-sama pada malam hari ini dalam rangka pertemuan persiapan program induksi dalam rangka uji pengetahuan pada batch 2 PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk LPTK IAIN Sultama Gorontalo. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah cucuran rahmat beliau akan sampai kepada kita yang alhamdulillah hingga detik ini masih terus beristiqomah dalam ajaran dan sunnah beliau. Ibu Bapak sekalian, program induksi yang kita laksanakan adalah rangkaian dari pelaksanaan pendidikan profesi guru yang di luar dari konteks pembelajaran formal, mulai dari pengembangan materi, pendalaman materi, lokakarya, ya, sampai pada tahapan uji kinerja nanti. Tetapi program induksi ini dilaksanakan guna dapat merangsang, nah, ini bahasa induksi itu kan sebetulnya merangsang, agar otak kita berkontraksi positif. Nah, itu maksudnya. Jadi merangsang agar otak kita kembali berkontraksi positif terhadap apa yang telah kita dapat pada tahapan pembelajaran selama ini. Sangat boleh jadi ya pada proses pembelajaran kita di PPG pada angkatan kedua yang sudah dilaksanakan ini, mulai dari tahap awal pembelajaran pendalaman materi sampai hari ini sudah pada PPL ketiga, ya. Ini kita fokus pada tahapan-tahapan itu, tapi lalu kemudian tahapan awal itu sangat boleh jadi itu terabaikan. Sangat boleh jadi itu terabaikan karena sedemikian seriusnya kita atau menseriusi kita pada setiap tahapan yang kita laksanakan di waktu yang bersamaan. Karena itu, maka dalam program pelaksanaan PPG ini, satu di antara program yang dilaksanakan adalah program induksi. Jadi begitu luar biasanya panitia nasional sehingga menyiapkan waktu untuk satu program kegiatan, yakni kegiatan program induksi dalam tahapan pelaksanaan itu. Dalam rangka apa? Merangsang agar otak kita ini kembali kontraksi positif terhadap apa yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, tentu dalam program induksi ini tahapan-tahapan pelaksanaannya tentu dalam rangka bagaimana kita melihat kembali materi-materi yang kita sudah pelajari dan materi-materi kita sudah pelajari itu pada setiap modul pembelajarannya itu sudah ada tes formatif di dalamnya, sudah ada pretest di dalamnya, sehingga sangat boleh jadi tes-tes itu yang kembali akan bisa kita jadikan bahan-bahan kita untuk melakukan uji coba pengetahuan kita. Jadi sedemikian kita menseriusi ini untuk mendorong dan memotivasi, mensupport ibu bapak sekalian untuk dapat lulus pada pelaksanaan pendidikan profesi guru ini. Maka kita sejak awal ini, sejak dini ini, sebelum memasuki ujian pengetahuan nanti
kita sudah mulai memprogramkan sebetulnya program induksi dan setelahnya ini beberapa tahap berikut, tetapi kita memajukan ini karena kita berupaya untuk memang benar-benar mau melakukan ini sekuat tenaga kita untuk mendorong ibu bapak sekalian dapat berhasil dalam ujian pengetahuan nanti. Maka saya sangat apresiatif betul terhadap tim kerja pada PPG melalui Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Lian Gautaya, Ketua Pengelola Bapak Dr. Herson, Bapak Dr. Damhuri dalam tim kerja dengan tim IT yang ada di LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo ini ingin menggawangi ibu bapak sekalian sehingga program induksi ini kita laksanakan secara dini untuk kemudian dapat kita laksanakan secara bertahap sesuai dengan schedule yang akan dibicarakan, diatur kemudian oleh tim melalui Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Lian Gautaya. Pada program induksi ini agak berbeda dengan program induksi yang kita sudah laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Karena pada program induksi ini kami sudah melibatkan tim guru pamong yang akan turut bersama-sama mendampingi tim dosen dalam program induksi melalui Ibu Kaprodi untuk bersama-sama melaksanakan program ini. Dengan harapan adalah bahwa program induksi ini dapat menjadi pemicu buat kita dalam persiapan pelaksanaan uji pengetahuan nanti, di mana pada program induksi akan melalui proses tryout yang kita akan laksanakan insya Allah. Kalau pengalaman kemarin malah sudah tinggal beberapa hari pelaksanaan uji pengetahuan itu kita dilaksanakan program ini dalam tahapan tryout itu, dan insya Allah ini tentu ada trik-trik yang harus dilaksanakan untuk kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Saya informasikan bahwa kami pada LPTK Yayan Sultan Amai Gorontalo tidak sekedar program induksi ini, tetapi kami pun harus terus bersinergi dengan LPTK yang lain. Di luar sana beberapa LPTK ingin bekerja sama dengan LPTK Yayan Gorontalo untuk program induksi ini, tetapi ini kita masih konsentrasi sementara untuk bersama-sama dengan peserta yang ada, tetapi kita tidak mengabaikan bahwa kita punya kerjasama juga dengan LPTK lain untuk saling bekerja sama mendorong agar tingkat kelulusan pada LPTK semua ini bisa meningkat. Dan harapannya adalah bahwa dengan program induksi ini diharapkan tingkat kelulusan kita pada batch 2 ini meningkat atau paling tidak pada posisi yang tidak pada persentase di bawah dari persentase kelulusan sebelumnya. Karena itu kami berharap tentu pada kesempatan berbahagia ini ibu bapak sekalian jangan pernah kendur semangatnya, tetap harus optimis bahwa langkah akhir dari tujuan pelaksanaan PPG yang diikuti oleh bapak sekalian adalah jaminannya, garansinya ibu bapak harus lulus dalam pelaksanaan PPG ini. Kata harus itu bukan berarti kita mendahului dari apa semua, tetapi kata harus itu bentuk motivasi yang harus ada pada diri kita. Jadi kurangi keluhan dalam diri. Jadi kalau keluhan banyak itu mengurangi energi positif, sehingga kontraksinya itu akan negatif. Yang kita harapkan dalam merangsang kontraksi otak itu kontraksi positif, agar meningkat terus sehingga stamina dan tenaga kita terus berupaya untuk selalu berusaha untuk maju terus untuk proses pelaksanaan perkuliahan PPG ini. Jadi tugas-tugas itu Suaranya Pak Dekan, Pak Dokter sudah tidak kedengaran. Tidak dengar juga. Iya, nggak dengar lagi. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Iya Bu, siap. Ini yang kalau melihat yang bergabung ini 166, sepertinya yang lain tidak ingin lulus ya. Seharusnya kan ini jumlahnya seperti yang sudah sampaikan tadi.
di batch kedua, di batch 2 ini kan ada jumlahnya ada 73 madrasah, kemudian 82 PAI, kemudian untuk yang retaker itu jumlahnya 71. Ya, Ibu Silakan, Bapak Pak. sekalian, saya terpental sedikit dalam beberapa waktu Iya. tadi. Saya Iya, bisa silakan. masuk lagi. Ya, saya kira itu yang menjadi penting. Sekali lagi, Ibu Bapak sekalian terus bersemangat, jangan pernah kendor, jangan pernah kalah dengan jaringan. Kalau kehilangan jaringan, cari jaringannya di mana tempatnya, di situ Anda berada. Jadi kalau cuma di bawah pohon itu cuma sedikit kesulitan. Jadi jangan jaringan menjadi hambatan kita dalam proses pembelajaran. Saya kira ini yang bisa dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada tim kerja, Ketua Prodi, Ketua Pengelola, dan tim IT lainnya, Ibu Dr. Lian, Pak Dr. Herson, dan Pak Damhuri dengan tim kerja yang terus berupaya ini untuk kita bisa berhasil dalam proses tahapan batch 2 ini perkuliahannya, sehingga kelulusan kita akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini yang bisa disampaikan, dan mari kegiatan persiapan program induksi uji pengetahuan pada batch 2 PPG angkatan kedua tahun 2022 pada malam hari ini kita buka dengan sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dekan yang sudah berkenan membuka kegiatan kita pada malam hari ini di program induksi untuk persiapan uji pengetahuan batch kedua tahun 2022, dan tadi juga sudah disampaikan beberapa hal yang tentunya diperhatikan di dalam menjelang atau mempersiapkan diri mengikuti uji pengetahuan, yang tentunya juga tadi sudah disampaikan pentingnya mengikuti kegiatan ini, yang seperti yang sudah disampaikan di awal ini sebagai upaya yang dilakukan oleh LPDK untuk mengantarkan Bapak Ibu mencapai apa yang diharapkan, yaitu bisa mendapatkan kelulusan dan tentunya akan bisa dikukuhkan sebagai guru profesional dan berhak menyandang gelar guru profesional. Terima kasih kepada Pak Dekan. Ya. Bapak Ibu, saya mohon izin Ibu Wadek untuk ya, Pak. keluar sebentar Ya, Pak. pendampingan LMS. Ya Pak ya. Terima kasih Bapak, banyak, Pak. saya izin ya. Ya. Saya izin untuk. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sarmono. Ya. Nggak ada situ. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Insya Allah Pak Ketua akan bergabung juga bersama-sama dengan kita di sini. Nanti insya Allah sebentar beliau akan segera bergabung. Setelah tadi kita mengikuti pengarahan dan tadi sudah dibuka secara resmi oleh Pak Dekan, itu sebagai penanda bahwa mulai hari ini dan seterusnya kita sudah mulai masuk pada pelaksanaan program induksi itu sendiri sesuai dengan schedule yang sudah kami buat. Sekedar informasi untuk kegiatan pada malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan agak berbeda dengan apa yang sudah kita laksanakan di tahun kemarin dengan pelaksanaan induksi di batch ke-1, yang tentunya di sini kami sudah melibatkan guru pamong yang nanti akan menjadi instruktur dalam pelaksanaan program induksi yang tentunya yang kami libatkan ini insya Allah kami yakin dan percaya bisa akan membantu Bapak Ibu di dalam
membedah atau misalnya di dalam melaksanakan untuk program induksi ini, nanti seperti yang sebentar akan disampaikan, hal-hal yang akan kita laksanakan di program ini yang tentunya berbeda apa yang sudah kita laksanakan di batch 1. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke mekanisme pelaksanaan dari program induksi ini saya berikan kesempatan dulu karena ini merupakan pertemuan perdana dengan guru pamong, yang tentunya guru pamong ini perdana, yang saya maksudkan adalah perdana pada program induksi. Saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, meskipun Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, sudah familiar dengan guru pamong yang kita libatkan di dalam program induksi ini. Ada nanti yang tentunya ini sudah kita arahkan, nanti akan berdasarkan mapel, ini berdasarkan juga hasil evaluasi yang kita lakukan di dalam melihat pelaksanaan program induksi di batch 1 tahun 2022, kemudian juga berdasarkan pertemuan dengan peserta Reteker yang tentunya kita nanti akan melaksanakan program ini berdasarkan mapel. Berdasarkan mapel nanti akan ada mapel PAI, kemudian fikih, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, dan tentunya di sini Bapak Ibu guru pamong yang kami libatkan ini tentunya sesuai dengan pembidangan dari mapel yang kita sebutkan. Insya Allah nanti kita akan buat kelompok-kelompok yang itu nanti akan dilaksanakan untuk setiap harinya. Bagi Bapak Ibu yang masih sementara melaksanakan PPL di batch kedua, ini insya Allah tidak akan mengganggu pelaksanaan dari tahapan untuk PPG. Pelaksanaan PPL itu sendiri tidak akan mengganggu karena ini sudah merupakan target kami. Semoga dengan strategi yang kami buat untuk program induksi untuk persiapan uji pengetahuan pada batch kedua ini tentunya akan bisa membuahkan hasil, karena setiap batch itu untuk setiap tahunnya itu kami evaluasi, dan hasil evaluasi kami sudah mengadakan pertemuan juga dengan guru pamong yang akan dilibatkan. Maka pertemuan malam hari ini kita gelar, yang tentunya banyak hal yang akan kami sampaikan di dalam pelaksanaan mekanisme program induksi, dan semua itu diserahkan kepada Bapak Ibu semua. Karena kenapa? Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, ini untuk yang program induksi ini, kalau kita melihat dari tahapan penyelenggaraan PPG itu di luar dari proses akademik. Proses akademik yang tentunya namanya proses akademik itu kan kita di situ Bapak Ibu harus memenuhi tugas-tugas tagihan yang harus dikerjakan, kemudian kami menilai. Kalau ini di sini untuk induksi yang dimaksud dengan nanti pelaksanaan tryout, kemudian nanti kita akan mengevaluasi hasilnya, itu tentunya akan sangat tergantung dari kesadaran, kemauan, keinginan Bapak Ibu untuk mengikuti ini. Jadi kami di LPTK memfasilitasi untuk melaksanakan program induksi karena melihat keberhasilan dari program ini. Dari pertama kita melaksanakan PPG tentunya membuahkan hasil yang ada peningkatan secara signifikan untuk tingkat kelulusan, dan insya Allah dengan upaya yang kami lakukan ini, insya Allah untuk kelulusannya ini kita tidak menetapkan target misalnya 82% atau meningkat dari kelulusan yang kemarin, tapi di sini target kita adalah bisa meluluskan semua Bapak Ibu yang menjadi mahasiswa PPG di LPTK Yen Sutalame Gorontalo yang akan mengikuti uji pengetahuan batch kedua. Jadi sebelum kita akan masuk kepada penyampaian mekanisme di dalam pelaksanaan program induksi ini, seperti apa yang akan kami laksanakan, karena ini saya sampaikan agak sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita laksanakan di batch kemarin. Terlebih dahulu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru pamong untuk memperkenalkan diri ya, dengan menyebutkan nama, kemudian satuan pendidikannya, kemudian mapel yang atau pembidangan keilmuan,
dari Bapak Ibu Guru Pamong. Langsung saja saya persilakan kepada, diawali dulu dari Bapak Sutarjo ya, karena di antara Guru Pamong yang akan terlibat ini hanya ada satu orang Bapak ya, satu Pak Sutarjo ya, karena insya Allah juga ada Pak Solehan akan bergabung. Jadi dia dari semua itu ada 2 orang laki-laki, nanti ada sisanya untuk ibu-ibu. Silakan Pak Sutarjo, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh ibu-ibu lainnya untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan kepada Pak Sutarjo. Baik, terima kasih Ibu Dr. Lian Ottawa yang telah memberikan kesempatan. Alhamdulillah luar biasa bisa bergabung dengan Bapak Ibu di kegiatan program induksi. Alhamdulillah kami dipercayakan oleh LPTK IAIN Sultan Amir Gorontalo untuk bisa membersamai Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan keberadaan kami, insya Allah bisa saling share, ya, saling share informasi, kita sama-sama belajar, yang kemudian insya Allah harapannya adalah bisa menghasilkan guru-guru yang profesional. Baik, nama saya Sutarjo Paputungan. Saya berasal dari Sulawesi Utara yang kemudian hijrah di Gorontalo, yang alhamdulillah tempat tugas saya adalah di 8 bulan terakhir ini saya di madrasah, tetapi sebelumnya 14 tahun yang lalu itu di sekolah umum di SMP Negeri 2 Kota Gorontalo. Kalau sekarang tempat tugas saya di Madrasah MTSN 1 Kota Gorontalo. Iya, alhamdulillah saya di MTSN 1 Kota Gorontalo memegang mata pelajaran fikih. Jadi insya Allah bisa membersamai Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Doktor dan juga Pak Dekan tadi sudah memberikan sugesti kepada kita semua. Insya Allah kita bisa berhasil di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Sutarjo yang sudah memperkenalkan diri dan berkenan untuk bisa membersamai Bapak Ibu. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu Guru Pamong hebat ini bisa mengantarkan Bapak Ibu kepada tujuan yang diharapkan, itu mendapatkan kelulusan dan bisa dikukuhkan menjadi guru profesional. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Alwina. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Dr. Lian Ottawa MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur bisa nantinya akan bersamai Bapak Ibu di kelas PAI ya. Perkenalkan saya Alwina Harun, saya guru PAI di SMK Swasta Gorontalo. Jadi yang jelas orang Gorontalo asli. Kalau tadi Pak Sutarjo orang Sulut, cuman tugas di Gorontalo, kalau saya memang Gorontalo asli. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya tugasnya di sekolah swasta SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo. Teman-teman yang mungkin dari angkatan 1 2021 sudah banyak yang kenal saya, khususnya kelas PAI 7 ya, kalau tidak salah, saya sudah lupa. Kemudian di angkatan 2 juga, alhamdulillah sampai sekarang saya pernah bersamai kelas yang batch 2 ini, kelas 2 PAI 25 ya, 2.5. 25. Ya Pak Nurdin. Ya, Bapak Ibu, saya insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu dengan harapan Bapak Ibu bisa sukses semuanya. Ya.
Dan saya sangat berterima kasih Amin. pada FPTKI Sultan Amai Gorontalo yang sungguh sangat luar biasa pencapaian sampai saat ini. Mudah-mudahan ini kita bisa tingkatkan Bapak Ibu dengan kerja kita yang baik. Gitu. Demikian Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Salam Bu Alia. warahmatullahi Berkenan membersamai kita di sini meskipun di tengah kesibukan beliau, berkenan untuk mendampingi Bapak Ibu sebagaimana yang kemarin sudah kita mengadakan pertemuan ini demi mengantarkan Bapak Ibu pada apa yang diharapkan. Bapak Ibu guru pamong ini sudah bersedia untuk meluangkan waktu kita di dalam melaksanakan untuk program induksi. Terima kasih banyak Ibu Alwina atas waktunya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rima. Mohon maaf Bapak Ibu, di perkenalan kali ini Alhamdulillah masih. saya tidak bisa perlihatkan kamera karena Iya di mall kebetulan juga baru sampai rumah dan tidak sempat bawa laptop. Oh iya Bu, tidak masalah Bu. Nanti insya Allah kan kita bakal ketemu lagi insya Allah lewat program induksi ini. Kebetulan saya dipercayakan dengan teman-teman guru pamong lainnya untuk membersamai Bapak Ibu di program induksi. Insya Allah apa yang menjadi harapan Pak Ketua, Pak Dekan, Pak Rektor, apalagi insya Allah apa yang kita tuluskan hari ini, kita niatkan hari ini, insya Allah Bapak Ibu akan lulus pada ujian yang akan Ibu hadapi nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah akan terjadi kelulusan itu yang pertama dengan niat tulus Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sangat-sangat tulus mengikuti program ini, insya Allah itu akan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Karena segala sesuatu kalau tidak dimulai dengan niat yang tulus, maka pasti hasilnya tidak akan baik Bapak Ibu. Nama saya Rimawati Pulubuhu. Alhamdulillah saya sudah sempat membersamai Bapak Ibu guru PAI yang ada di kelas 2.4. Ketua kelasnya itu Ibu Ru'yan. Dan insya Allah beliau ada di pertemuan ini. Yang kedua, saya sampai detik ini alhamdulillah masih diberi kepercayaan oleh negara menjadi tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Limboto. Dan itu pun biasanya sejak saya terangkat itu hanya betah 3 tahun di sekolah. Tapi alhamdulillah di SMK Negeri 1 Limboto itu sudah masuk ke tahun ke-8. Dan itu wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu entah apa yang membuat saya masih di situ terus, entah mungkin memang peserta didiknya memang masih harus membersamai dengan saya di sana atau bagaimana, ya kita serahkan ke Allah saja semuanya Bapak Ibu ya. Jadi intinya kerjasama kita semua insya Allah akan mendapatkan hasil yang luar biasa Bapak Ibu. Itu mungkin dari saya Bu Dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya meluangkan waktu untuk membersamai dengan guru pamong lainnya. Ini meskipun Ibu Rima ini di tengah kesibukan juga masih menyempatkan waktu untuk membersamai Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Sama-sama Bu Dokter, terima kasih kembali. Dan sekedar informasi Bapak Ibu, insya Allah Ibu Rimawati ini akan mendampingi Bapak Ibu untuk kelompok PAI atau Mapel PAI. Nanti akan bersama dengan Alhamdulillah. ya. Selanjutnya dipersilakan
kepada Ibu Nurmiati. Silakan Bu Nurmiati. Ibu Nurmiati bisa mendengar suara saya, Bu? Ya, bisa Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter telah berkenan kepada saya untuk memperkenalkan ya terkait dengan kegiatan kita di program induksi untuk tahun 2022. Jadi mungkin saya harus mengawali dengan nama ya, Nurmiati. Jadi biasanya saya itu termasuk guru pamong yang selalu merasa cantik ya. Mohon maaf kalau saya selalu menggunakan ikon itu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau tadi teman-teman ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Sulawesi Utara. Sebenarnya untuk saat ini saya berdomisili di Gorontalo sudah hampir lebih 20 tahun. Namun asal daerah saya sebenarnya aslinya itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan sempat mengecap pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Lalu kemudian S2-nya alhamdulillah lanjut di IAIN Sultan Ahmad Gorontalo, dan alhamdulillah selama diawali tahun 2021 ya, kami atau saya dan teman-teman itu dipercaya untuk menjadi guru pamon untuk PPG di LPTK IAIN Sultan Ahmad Gorontalo. Dan saat ini insya Allah kita nanti akan bersama untuk program induksi, dan sebelumnya juga saya sudah bertugas sebagai guru pamon di kelas Akidah Akhlak untuk kelasnya Ibu Paradila Lakoro ini yang ada di depan saya sekarang bersama Ibu Jaida, Ibu Uswatun. Ya, selamat berjumpa kembali Bu. Saya beberapa hari ini kita tidak sempat berjumpa ya, ada rasa kangen, dan alhamdulillah Allah mempertemukan kita melalui program induksi, dan insya Allah tentu kita memiliki harapan yang sama bahwa mudah-mudahan aktivitas kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hasilnya nanti mendapatkan hasil yang baik, semuanya bisa berakhir dengan happy ending tentunya. Tentu kita berharap semuanya bisa seperti itu. Oleh karena itu, insya Allah kita bisa bersama-sama di dalam program induksi ini, dan saya berharap betul-betul untuk kegiatan kita ini kita bisa mengikutinya dengan penuh perhatian, kemudian proaktif tentunya ya. Jadi kalau misalnya ada informasi yang barangkali perlu disampaikan, atau mungkin ada hal-hal yang menjadi keharusan dari semua peserta yang ada, itu barangkali perlu segera ditindaklanjuti agar kiranya jalannya kegiatan kita ini bisa berjalan lancar, semuanya bisa bahu-membahu sharing, dan insya Allah semuanya bisa sukses. Mantap. Itu saja yang barangkali yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada pihak panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa bergabung di program induksi. Terus terang ini hal yang baru buat kami untuk kali ini, karena memang sebelumnya sejak tahun 2021 itu dipercayakan sebagai guru pamon. Namun untuk menjadi instruktur di program induksi ini adalah pengalaman kami, dan insya Allah kita bisa bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Ibu Nurmin, tak lupa kami sampaikan, yang juga beliau di tengah kesibukannya bisa membersamai dan menyempatkan waktu untuk bergabung pada program ini, dan insya Allah Ibu Nurmiati ini akan membantu Bapak Ibu untuk kelompok atau rombel Akidah Akhlak, begitu Bu ya, Akidah Akhlak. Jadi insya Allah dengan apa yang menjadi upaya kita ini bisa meningkatkan atau mengantarkan Bapak Ibu semua
lulus 100% ya. Apalagi kita memang targetnya untuk yang retaker ini, kita sudah harus mewujudkan impian mereka, makanya apapun itu kita sudah mulai dari sekarang harus sudah bergerak. Jangan kita menganggap ini waktunya masih sangat panjang, padahal hari berlalu begitu dengan cepat, dan insya Allah dengan upaya kita ini saya sudah sudah menyiapkan sesuatunya yang tentunya akan berkolaborasi dengan guru Pamong, karena di sini sebagaimana sudah disebutkan atau sudah disampaikan bahwa di induksi kali ini agak berbeda, sehingga nanti harapannya juga akan memberikan hasil yang berbeda atau hasil yang maksimal. Terima kasih kepada Ibu Nurmiati. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Yuni. Silakan Bu. Ibu Yuni. Terima kasih. Ya. Baik Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin Bapak dan Ibu ini statusnya sama dengan saya, hanya bedanya mungkin di guru Pamong ini lebih duluan tersertifikasi dari Bapak dan Ibu. Jadi pada intinya kita insya Allah akan sama-sama sharing, terutama di dalam program induksi ini. Dan tentunya harapan kita bersama adalah semua bisa lulus dengan hasil yang terbaik. Insya Allah, amin. Baik Bapak dan Ibu, saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Yuni Humongkio. Saya berasal dari instansi MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Saya guru madrasah, pengajar mata pelajaran akidah akhlak. Jadi insya Allah saya akan membersamai Bapak dan Ibu di mapel akidah akhlak. Saya memang orang Gorontalo asli. Kalau tadi ada Ibu Nurmiati dari Selatan, Pak Sutarjo dari Utara, kalau saya dari Sulawesi Utara, kalau saya dari Gorontalo asli, sama dengan Ibu Alwina. Jadi tentunya dengan pertemuan ini, insya Allah kita sama-sama berharap pertemuan ini beroleh rahmat, berkah, dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih Bu Dokter. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu ini yang juga sudah meluangkan waktu untuk bisa membersamai dominasi Bapak Ibu di tengah kesibukan beliau juga, karena terkait dengan nasib Bapak Ibu yang tentunya bisa menginginkan, sama seperti kami ini menginginkan semua Bapak Ibu yang ada yang akan mengikuti uji pengetahuan batch kedua ini bisa tersenyum. Jadi insya Allah dengan upaya nanti yang akan kita lakukan juga akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Dokter. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Rahmawati Otaya. Silakan Bu Rahmawati. Speakernya Bu. Baik. Terima kasih Bu Dr. Lian yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa pakai background-nya karena berhubung saya hanya pakai HP. Tidak masalah Bu. Yang penting kita membersamai saat ini. Ya, saya awali dulu dengan perkenalan saya, yaitu nama saya Rahmawati Otaya. Saya statusnya sudah menikah dan orang Gorontalo asli seperti
teman-teman yang lain, yaitu Ibu Yuni, Ibu Rima, dan Ibu Alwina. Tempat tugas saya yaitu di SMP 2 Kabila, dan saya adalah guru PAI. Sekarang saya membersamai Bapak Ibu di PAI kelas 2.1. Harapan kami sama seperti teman-teman yang lain, yaitu semoga Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang baik. Yang penting Bapak Ibu punya niat yang tulus dan punya semangat untuk lebih memperbaiki, lebih meningkatkan kualitas dalam hal ini, yaitu pendidikan program profesi guru. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Amin ya Allah. Amin. Sangat semangat sekali ini yang di kelas saya. Karena setiap hari tanpa tatap muka, sekalipun itu hari libur, ya teman-teman semua yang di kelas PAI 2.1 sangat antusias untuk minta Vikon. Saya juga tahu apakah rindu dengan tugas atau rindu dengan ceramah dari saya. Dua-duanya, Bu. Rindu dengan ilmunya, Bu. Rindu dengan ibunya. Dengan ibu dan ilmunya. Wah, luar biasa ini. Iya. Ya, demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rahmawati Otaya yang juga sangat bersemangat ya, karena melihat Bapak Ibu ini juga bersemangat. Insya Allah semangat ini tidak kendor ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Dan Ibu Rahmawati ini juga akan mendampingi Bapak Ibu bersama dengan Ibu Alwina dan Ibu Rima di kelompok atau rombel PAI, mengingat jumlah untuk mahasiswa PAI itu dia jumlahnya banyak. Jadi di sini nanti kita di PAI juga kita akan bagi dia menjadi beberapa kelompok yang insya Allah akan ada yang nanti bersama dengan Ibu Rahmawati, ada yang akan bersama dengan Ibu Alwina, dan akan ada yang bersama dengan Ibu Rima. Terima kasih Ibu Rahmawati, beliau juga sangat sibuk dengan aktivitas kesehariannya, tapi masih berkenan atau meluangkan waktu, apalagi tadi sudah disampaikan juga masih bertugas melaksanakan tugas sebagai guru pamong pada PPL 1 RPP 2 yang insya Allah juga nanti akan sampai pada tanggal 6 Oktober, itu sudah masuk pada PPL 2 RPP 3 yang tentunya tinggal menunggu waktu 6 hari lagi itu sudah masuk persiapan UKIN. Nah setelah UKIN baru sudah masuk pada persiapan UP. Jadi kalau kita melihat ini waktunya sudah sangat mepet, makanya setiap hari ini mulai malam ini kita buka, akan seterusnya malam ini kita akan sampaikan desainnya seperti apa dan sudah bisa langsung action berdasarkan kelompok mapel yang nanti sebentar akan disampaikan. Terima kasih sekali lagi Ibu Rahmawati Otaya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Darnisa. Silakan Ibu Darnisa. Lagi ada Billy. Ibu Darnisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Dokter, ini saya berkali-kali terpental. Alhamdulillah ini bisa bergabung kembali. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di malam hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang cukup luar biasa untuk kemanusiaan tentunya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada
Ibu Doktor dan selaku panitia. Alhamdulillah sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk kembali diberi tugas tambahan terkait dengan bagaimana mensukseskan program dari PPG ini, bagaimana mensukseskan Bapak dan Ibu semua yang masuk pada LPTK Gorontalo. Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah cukup memadai apa yang disampaikan, pesan-pesan motivasi dan lain sebagainya yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian. Ya, pada kesempatan ini saya karena ini momennya memperkenalkan nama, jadi saya langsung fokus ke situ meskipun saya yakin di antara Bapak Ibu semua ini ada mahasiswa yang saat ini dalam bimbingan kami yang sudah masuk pada PPL 2 dan mau berakhir pada tanggal 6 tentunya. Jadi yang pertama kami memperkenalkan nama bahwa nama saya adalah Darnisa Ahmad, tempat tugas itu MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, yang sama-sama dengan Ibu Hajayuni Humonggio, terus dengan Ibu Wahida dan Pak Sutarjo, itu kami satu tempat tugas. Insya Allah apa tugas yang dipercayakan kepada kami ini untuk kemudian mendampingi Bapak Ibu semua dalam persiapan UP, insya Allah bisa terlaksana dengan baik, terlaksana dengan maksimal, dan memperoleh hasil yang maksimal. Tentunya kita tahu bersama bahwa setiap hasil yang nanti kita akan raih itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa, karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi ini adalah upaya dari LPTK Gorontalo. Bapak dan Ibu bersyukur, berterima kasih kepada para panitia ya, yang sudah berupaya, berbagai macam upaya yang dilakukan untuk kemudian bagaimana bisa meluluskan 100% Bapak Ibu semua dalam kegiatan PPG ini. Amin. Ya, terutama bagi mereka yang masih belum beruntung pada tahun-tahun sebelumnya ya. Mudah-mudahan pada tahun ini semuanya lulus 100% dan Amin ya rabbal alamin. Ya, tidak ada lagi yang tersisa. Dan tentunya inilah upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan usaha kita semua, sehingga nanti pada akhirnya hasil sebagaimana maksimal sebagaimana harapan kita semua. Amin. Barangkali Amin. sekedar ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Darnisa yang sudah berkenan juga membersamai Bapak Ibu untuk melaksanakan program induksi ini, karena seperti yang sudah disampaikan oleh beliau bahwa PPG ini selalu kita gaung-gaungkan sebagai PPG kemanusiaan ya. Jadi disitulah kemanusiaan yang kita junjung tinggi, artinya di sini kita ingin membuat Bapak Ibu tersenyum dan tanpa mengenal lelah kita akan berupaya semaksimal mungkin, terutama saya memiliki impian yang tentunya semoga impian itu bisa terwujud, terutama pada peserta yang harus mengikuti uji pengetahuan atau masih tertunda kelulusannya untuk bisa mengikuti uji pengetahuan di batch kedua ini bersama dengan Bapak Ibu. Semoga ini sudah tidak ada satupun yang
tersisa atau tertinggal. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Darnisa, insya Allah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Begitu juga sebaliknya, hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Sehingga ini merupakan upaya ikhtiar kita bersama. Dan kembali lagi, semua itu muaranya kepada Bapak Ibu semua. Jadi kalau menganggap program ini penting, tentunya marilah kita akan wujudkan secara bersama-sama untuk bisa mengantarkan Bapak Ibu ke ke tempat tujuan. Jadi istilahnya Bapak Ibu ini sudah berjalan cukup jauh. Jadi nanti untuk cukup jauh apakah itu akan sampai atau tidak itu kan tergantung dari kita untuk bisa berjalan terus meskipun dia secara pelan-pelan, tapi meskipun kita jalannya cuman pelan, tapi yang penting kita berjalan pasti insya Allah kita akan sampai. Jadi jangan putus asa, jangan pesimis dan lain sebagainya, karena ini perjalanannya sudah hanya 1, 2, 3 langkah lagi, atau ibaratnya kita naik tangga itu hanya 1 langkah lagi kita akan sudah bisa mencapai apa yang kita harapkan. Karena memang tadi sudah disampaikan ini butuh perjuangan, pengorbanan untuk bisa sampai ke sini. Ini tidaklah mudah. Nunggu daftar antrian, setelah itu kita mengikuti tahapan yang ada, dan tentunya Bapak Ibu yang sudah selesai mengikuti tahapan itu memang sudah tahu seperti apa lika-liku perjuangan yang sudah dilalui tanpa mengenal waktu, mengabaikan keluarga dan lain sebagainya. Makanya ini yang kita sebut sebagai PPG kemanusiaan, yang tentunya kita ingin mewujudkan harapan dari Bapak Ibu semua yang tidak mengenal waktu, tenaga dan sebagainya untuk bisa mengikuti PPG ini dengan tentunya mendapatkan hasil atau beroleh hasil maksimal. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Wahida. Ya. Tadi saya kalau tidak salah juga Ibu Darnisa sudah menyampaikan, insya Allah beliau akan membersamai Bapak Ibu pada kelompok atau mapel Quran hadis ya Bu? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab ya. Ibu Darnisa, kalau Ibu Darnisa? Quran hadis. Kalau saya Al-Quran hadis Bu Dokter. Insya Allah untuk yang Quran hadis ini akan bersama dengan Ibu Darnisa. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Wahida, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Dokter atas kesempatan yang diberikan. Sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan, dan diberikan juga kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman lain pada program induksi dengan harapan untuk membersamai teman-teman kita, teman-teman guru, teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti ujian pengetahuan, ujian akhir. Insya Allah dengan adanya kebersamaan ini, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahida, asalnya dari Sulawesi Selatan, sama dengan Ibu Nurmi tadi. Tempat tugas saya di NTS Negeri 1 Kota Gorontalo, sama dengan Ibu Darnisa, Ibu Yuni, dengan Pak Sutarjo tadi. Untuk program induksi ini saya akan membersamai untuk bidang studi bahasa Arab. Mungkin di sini ada yang sudah saya pernah waktu di batch 2 ini saya pernah membimbing untuk di kelas 2.4. Di sini saya lihat tadi ada namanya Pak Mustaqim, ada Ibu Mardewi dan Ibu Nurhayati, Pak Yusuf dan teman-teman yang lain. Insya Allah kita bertemu kembali dengan harapan
semuanya akan lulus maksimal, lulus 100%. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Artinya itu usaha keberhasilan kita semua, keberhasilan mahasiswa adalah keberhasilan kita semua. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Wahida ya yang juga sudah meluangkan waktu untuk membersamai Bapak Ibu, terutama untuk rombel bahasa Arab ya. Jadi ini kita sudah petakan berdasarkan, nanti akan berdasarkan mapel atau kelompok. Ibu Wahida ini nanti insya Allah akan membersamai Bapak Ibu pada kelompok atau rombel bahasa Arab. Di tengah kesibukan beliau, ini juga beliau menyempatkan waktu karena ingin mewujudkan impian Bapak Ibu, meluangkan waktu untuk bisa membersamai kita di sini dan terlibat sebagai instruktur pada program induksi untuk uji pengetahuan batch kedua yang insya Allah akan dilaksanakan di minggu kedua bulan November ya, atau tanggal 12 sampai dengan tanggal 13 November. Bapak Ibu, ini dari perkenalan kita di Guru Pamong yang akan menjadi instruktur di program induksi yang tadi sudah disampaikan. Ini ada Pak Haji Sutarjo, kemudian ada Ibu Rimawati, Ibu Alwina, Ibu Yuni, Ibu Rahmawati, Ibu Wahida, Ibu Nurmiati, kemudian masih ada siapa lagi yang belum tersebut, Bu? Indonesia. Iya, Pak. Insya Allah juga ada Pak Solehan juga nanti yang akan bergabung karena di sini kita untuk yang PAI itu sangat banyak ya, lebih banyak pesertanya. Jadi kita nanti untuk PAI supaya nanti hasilnya maksimal kita akan bagi berdasarkan rombel atau berdasarkan kelompok mapel. Jadi Bapak Ibu, dari perkenalan yang sudah dilakukan oleh Guru Pamong nanti yang akan menjadi instruktur dan kita libatkan, ini merupakan program awal kita di dalam melaksanakan program induksi yang tentunya melibatkan Guru Pamong hebat ya, yang ini merupakan Guru Pamong yang tentunya kami sangat yakin dan percaya bisa membantu. Artinya meskipun di sini kita jangan sampai di sini kita maksudnya sudah menyampaikan akan bisa mengantarkan Bapak Ibu lulus 100%, tapi sesungguhnya upaya yang kami lakukan ini tanpa dukungan dan keaktifan atau partisipasi dari Bapak Ibu untuk mewujudkannya itu sia-sia. Jadi ini sebagai ikhtiar kami untuk membantu Bapak Ibu mengantarkan pada apa yang diharapkan untuk bisa lulus di dalam penyelenggaraan PPG ini. Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada mekanisme, jadi tujuan kami melaksanakan program induksi ini, yang pertama seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dekan, ini tentunya untuk merekaling kembali atau merepres istilahnya kan kita otak ini sudah error ya. Jadi kalau posisi kalau untuk yang sudah mengikuti uji pengetahuan kemarin itu ibaratnya itu sudah terlewati untuk proses kita di dalam mengingat kembali apa yang sudah kita dapatkan pada pendalaman materi yang terkait dengan bidang profesi atau bidang studi atau bidang dan bidang pedagogi. Kemudian yang saat ini sementara masih mengikuti tahapan PPL, ini tentunya meskipun itu merupakan sesuatu yang tentunya belum terlalu durasi waktunya itu, rentang waktunya itu masih singkat ya antara pendalaman materi dengan PPL, tapi tentunya di sini kalau di dalam program induksi ini kita memang sudah fokus kepada apa nanti persiapan kita di dalam
menghadapi atau bisa menaklukkan soal-soal dari uji pengetahuan yang tentunya ini tidak seperti soal-soal yang kita kerjakan pada pretest, pada tes formatif, pada tes akhir modul. Tapi memang soal-soal ini membutuhkan kreativitas, kejelian kita, analisa yang tinggi, karena soal-soalnya itu sudah sangat HOTS atau dia berbasis HOTS. Jadi bagi yang Pirsteker ini, kalau yang baru mengikuti uji pengetahuan pertama kali itu disebut dengan Pirsteker. Jadi nanti di sini di dalam pelaksanaan program induksi ini, bagi Pirsteker ini merupakan sesuatu hal yang pertama kali dialami, dan sekedar penggambaran ini terutama kita tekankan ya kepada yang peserta batch kedua ini. Batch kedua ini di dalam pelaksanaan UP ini kita tentunya harus memang mempersiapkan diri karena ini merupakan pengalaman pertama. Kalau untuk yang reteker ini yang akan juga ikut uji pengetahuan bersama-sama dengan Bapak Ibu, meskipun mereka sudah pengalaman mengikuti uji pengetahuan itu sendiri, tapi tentunya di sini masih harus lebih mempersiapkan diri lagi, karena memang dari apa nanti yang akan diikuti pada uji pengetahuan itu, terutama dalam menjawab soal-soal itu kita tidak bisa memprediksi seperti apa untuk soal-soal nanti yang akan dilaksanakan. Kemudian kita juga tidak bisa memprediksi apakah kita bisa mampu menjawab atau tidak. Cuman di sini tentunya kalau kita sudah familiar melihat soal-soal tersebut atau sudah terbiasa mengerjakan soal-soal tersebut, insya Allah bisa mengantarkan kita sampai pada tahap kelulusan yang kita harapkan. Karena memang Bapak Ibu di sini di dalam pelaksanaan uji pengetahuan ini di luar dari kendali kita, di luar dari kendali LPTK, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Apapun upayanya itu, sepanjang kami masih bisa membantu Bapak Ibu, kita akan bantu. Seperti yang sudah sering disampaikan itu, apapun itu, ketika kita bisa membantu peserta, insya Allah kita akan berusaha untuk membantu peserta itu sendiri. Hanya di sini pada saat uji pengetahuan, meskipun kita sudah membekali Bapak Ibu, tapi yang akan diuji bukan dari LPTK, bukan dari guru pamong yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu, tetapi adalah Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sendiri yang akan berhadapan dengan tes yang tentunya itulah penentu di dalam pelaksanaan mengikuti penyelenggaraan PPG ini. Jika dinyatakan lulus, insya Allah Bapak Ibu akan berhak memperoleh sertifikat pendidik dan akan berhak menyandang gelar GR atau guru profesional. Nah tentunya di sini Bapak Ibu sekedar penggambaran, ini saya awali dulu dengan penjelasan terkait dengan pentingnya program induksi ini, terutama bagi yang Pirsteker yang baru pertama kali akan mengikuti ini. Jadi apapun itu Bapak Ibu, ini berdasarkan evaluasi yang sudah kami lakukan di batch 1 kemarin, meskipun untuk presentasi kelulusannya itu meningkat dari jumlah 203 peserta di batch 1, kemudian yang mengikuti uji pengetahuan itu, yang berhasil mengikuti uji pengetahuan ada 193, yang berhasil itu ada 160, dan yang tentunya masih tertunda kelulusannya ada 33 orang. Nah, di dalam pelaksanaan uji pengetahuan itu sendiri Bapak Ibu, disitulah taruhan kita, artinya upaya untuk kita bisa menyelesaikan tahapan pada proses PPG ini itu sangat tergantung pada uji pengetahuan. Bukan yang lainnya dianggap tidak penting, bukan, karena ini kan semua itu prosesnya kan berantai, atau misalnya di sini ada saling keterkaitan. Untuk bisa mengikuti UKM PPG,
saya dahului dengan untuk bisa mengikuti pendalaman materi lokakarya, Bapak Ibu harus melewati dulu atau mengikuti perkuliahan pendalaman materi selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian untuk bisa mengikuti PPL, Bapak Ibu harus bisa mengikuti tahapan perkuliahan untuk lokakarya. Nah, begitu juga untuk bisa sampai kepada pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa, itu Bapak Ibu di dalam proses penyelenggaraan itu harus dibuktikan dengan surat keterangan lulus sudah mengikuti tahapan penyelenggaraan BPG sampai pada pelaksanaan PPL. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan mengikuti uji kinerja yang tentunya di uji kinerja itu terbagi menjadi 2, uji kinerja untuk praktik pembelajaran dan uji kinerja portofolio. Jadi di dalam tahapan untuk pelaksanaan ujian ini kalau untuk yang tanggung jawab dari LPTK itu adalah untuk tanggung jawab dari LPTK di dalam melakukan penilaian itu sampai pada uji kinerja. Nah, kalau di uji pengetahuan itu sudah lepas. Di sini kita untuk kewenangan dari LPTK itu sampai pada uji kinerja. Jadi uji pengetahuan itu nanti akan ada kepanitiaan tersendiri, ada panitia nasional, ada panitia yang LPTK nanti yang akan menyelenggarakan untuk pelaksanaan uji pengetahuan, dan di sini nanti akan ada 4 kelompok ketika kita mengikuti uji pengetahuan itu atau untuk mendapatkan hasil dari UKM PPG. Yang pertama adalah kelompok pertama lulus untuk uji kinerja dan uji pengetahuan. Kelompok yang kedua adalah lulus uji kinerja tapi tidak lulus uji pengetahuan. Kelompok yang ketiga itu adalah tidak lulus uji kinerja tapi lulus uji pengetahuan. Yang keempat adalah kelompok yang kedua-duanya. Jadi tidak lulus uji kinerja juga tidak lulus uji pengetahuan. Nah, dari keempat kelompok ini memang sudah hampir di LPTK itu, di hampir semua LPTK itu pasti ada yang masuk pada kategori 4 kelompok. Alhamdulillah kalau untuk Gorontalo kita itu masuk kebanyakan itu pesertanya itu kalau kita untuk yang masih tertunda kelulusannya itu masuk pada kelompok kedua. Jadi di situ lulus pada uji kinerja tapi tidak lulus uji pengetahuan. Sehingga di sini kami melakukan program induksi ini sebagai wujud untuk membantu Bapak Ibu di dalam mengikuti uji pengetahuan yang tentunya kalau melihat dari persentase kelulusan untuk setiap LPTK itu yang susah untuk ditaklukkan oleh setiap peserta. Dan saking penasarannya saya seperti apa sih soal-soal yang dikerjakan oleh mahasiswa PPG, itu ternyata kan soal-soalnya itu saya saja bingung untuk menjawab. Saya saja misalnya kalau ketika melihat soal itu saya juga pasti tidak akan bisa menjawab dengan benar. Padahal di sini Bapak Ibu tentunya di dalam ketika saya sudah melihat bentuk-bentuk soal yang ada itu sebenarnya di soal-soal atau materi-materinya itu ada pada pendalaman materi. Dari 10 modul yang Bapak Ibu pelajari itu semua itu sudah terangkum pada kisi-kisi yang tentunya tidak ada perubahan. Nah, jadi terutama untuk yang batch kedua ini, kalau untuk yang retekel itu kan mereka sudah punya pengalaman mengikuti ujian kemarin. Jadi yang bagi yang batch kedua yang belum memiliki pengalaman, ini jangan menganggap uji pengetahuan itu adalah sesuatu hal yang remeh atau tidak terlalu penting. Justru disinilah kita akan mencurahkan perhatian, kemudian kita akan mencurahkan semuanya sebagai wujud terakhir dari perjuangan kita. Disinilah taruhannya pada uji pengetahuan sehingga kami
untuk setiap batch itu selalu melakukan evaluasi, dan tentunya dari hasil apa yang sudah kami lakukan, sekedar informasi bagi peserta yang batch kedua, ini kami pada batch 1 di tahun 2021 kami tidak melakukan program induksi. Kami tidak melakukan sama sekali program induksi. Itu peserta itu hanya mengikuti atau mengerjakan soal tryout sebanyak 1 kali, itu pun hanya H-1 pelaksanaan ujian. Diperoleh hasil kelulusan itu tidak sampai 50%, 49, sekian persen dari jumlah peserta. Kemudian yang paling banyak yang tertunda kelulusannya itu adalah guru PAI. Itu yang paling banyak. Jadi tidak sampai separuh kemarin yang bisa berhasil atau lulus pada pelaksanaan uji pengetahuan. Kemudian ada 2 orang yang tidak lulus UKIN. Nah, kemudian kami evaluasi kembali di batch kedua itu dari apa yang di hasil yang kami peroleh. Di batch kedua itu kami melakukan evaluasi dan itu bukan hanya di LPTK Gorontalo, hampir semua LPTK itu anjlok kelulusannya. Jadi rata-rata tidak bisa mencapai kelulusan 100%. Nah, sehingga kami oleh panitia nasional itu diinstruksikan untuk mengadakan program induksi. Jadi mengadakan program industri lebih banyak menambah jam tayang atau jam terbang dari peserta itu sendiri untuk berlatih mengerjakan soal-soal. Dan itu alhamdulillah pada batch kedua tahun 2021 kami lakukan. Di pelaksanaan kemarin itu ada itu kalau untuk frekuensi pelaksanaan itu tidak sampai 10 kali kami melaksanakan program tersebut, tapi alhamdulillah juga bisa mengantarkan pada tingkat kelulusan 72%. Nah, di batch 1 tahun 2022 ini kembali kami tingkatkan untuk waktu pelaksanaannya. Kami tingkatkan itu kalau tidak salah itu sampai pada tryout ke-23 dan terakhir itu sudah saya berikan semua soal-soal kepada peserta dan alhamdulillah hasilnya kita bisa mencapai 82, sekian persen. Itu artinya dari program induksi ini ada hasil yang kita dapatkan. Dan berdasarkan pada pemantauan saya di dalam pelaksanaan uji pengetahuan kemarin, setelah saya membutuhkan waktu mencocokkan soal-soal yang kemarin di UP kemarin itu dengan apa yang diberikan di program induksi itu, ternyata itu saya menemukan banyak soal-soal yang kemarin sudah dilatihkan ke mahasiswa, kemudian juga didapatkan itu semua itu ada kisi-kisinya, di kisi-kisinya itu ada kan masing-masing insya Allah nanti akan dibagikan kembali untuk berdasarkan kelompok, nanti ada kisi-kisi soal. Dulu kita akan membedah dulu kisi-kisi untuk mengenali indikator esensial atau indikator dari soal itu sendiri. Kemudian setelah itu nanti strategi yang akan kita laksanakan di program industri ini nanti akan saya sampaikan setelah ini. Jadi begitu Bapak Ibu ya, di sini untuk yang batch kedua ini kenapa program induksi ini penting. Jadi kalau ketika sudah diinstruksikan oleh guru pamong untuk mengerjakan soal, silakan dikerjakan Bapak Ibu. Karena ini tentunya jika ingin mengharapkan atau berlatih terus untuk mengerjakan soal-soal yang ada, insya Allah ingatan kita itu pasti akan menuntun kita untuk bisa menaklukkan soal-soal yang ada di UP. Itu harapannya. Jadi karena jangan sampai menganggap bahwa ini kan tidak ada nilainya. Jadi kalau biasanya kan kalau namanya kita mahasiswa, ketika kita diberikan tugas, kalau tidak dinilai, nah pasti kita ogah-ogahan untuk mengerjakan itu atau ini nantilah dikerjakan. Karena pengalaman kemarin kenapa sampai saya sudah buat per kelompok, itu kalau kemarin saya gabung 1 kali, saya susah untuk mengontrol. Dan setelah saya lihat, ini ternyata banyak yang tidak mengerjakan.
yang terindikasi setelah saya cocokkan kan di sini saya evaluasi. Kemarin yang apa namanya yang berhasil dan insya Allah akan dibukukan di tanggal 15 ini, itu mereka kami temukan bahwa ternyata itu yang masuk pada 160 orang yang berhasil itu memang mereka selalu mengikuti tryout yang kami berikan. Jadi harapannya di sini meskipun dengan kesibukan dari Bapak Ibu semua, ini harapannya ikutilah untuk program ini dengan maksimal atau dengan sebaik mungkin, karena tujuannya ini adalah program ini kami peruntukkan untuk Bapak Ibu dan tentunya hasilnya juga pasti untuk Bapak Ibu. Jadi kalau kami sih di sini kalau terkait dengan capaian kami ini kan sesungguhnya mau dilaksanakan dengan tidak program induksi ini, mau diikuti dengan tidak program induksi ini tidak akan berpengaruh. Tapi kalau kepada Bapak Ibu, ini sebagai upaya kami untuk mengantarkan Bapak Ibu pada apa yang diharapkan pada PPG ini. Jadi itu yang pertama, untuk bisa memberi penggambaran Bapak Ibu untuk bisa mengikuti program induksi ini. Jadi di sini kami tidak harus setelah nanti akan dibagi kelompok, kami tidak harus misalnya oh ini ibu misalnya Ibu Asniati atau misalnya Ibu Erniwati atau Pak Burhanuddin jika tidak bergabung ketika diadakan Zoom, tidak bergabung, tidak mengerjakan soal, ya di sini kami tidak punya kewenangan untuk memaksa, karena di sini tentunya akan sangat tergantung dari kesadaran sendiri. Kalau ingin kita untuk bisa lulus, maka tentunya pasti kita akan tahu apa yang akan kita lakukan tanpa kita harus diminta, tanpa kita harus dipaksa. Kita pasti akan terus meningkatkan. Kalau saya itu, kalau ibaratnya kalau kita mau pingin menguasai sesuatu, maka kita harus meningkatkan jam terbangnya. Jadi kalau kita sudah jam terbangnya tinggi, otomatis itu sudah merupakan kebiasaan yang sudah dianggap bukan luar biasa, tapi sudah menjadi hal yang biasa. Itu jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu, dan insya Allah bagi yang retaker ini nanti akan terpisah untuk pelaksanaannya, supaya nanti kita akan melakukan pendampingan secara khusus untuk yang retaker, kemudian juga untuk yang peer taker, yang untuk yang batch 2 ini sesuai dengan schedule yang ada. Kalau untuk yang retaker di bawah dari koordinatornya saya sudah tunjuk kemarin, itu Pak Haji Wawan yang akan mengkoordinir untuk teman-temannya, dan alhamdulillah mereka sudah membuat jadwal tersendiri. Jadi nanti insya Allah sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat, insya Allah akan dilaksanakan dengan tentunya sudah melibatkan para instruktur yang bergabung pada program induksi. Dan insya Allah juga untuk yang batch kedua ini, yang peer taker, itu juga tanpa mengganggu waktu di dalam pelaksanaan PPL yang sementara berlangsung. Tentunya ini tinggal akan disiasati waktunya. Ada pelaksanaan untuk induksi itu secara online dan secara offline. Secara offline bukan datang langsung ke LPTK, bukan seperti itu. Secara offline yang dimaksud adalah ada nanti untuk pengerjaan soal yang kita laksanakan secara live seperti ini, nanti ada juga yang pengerjaan soal tinggal diberikan linknya, kemudian nanti akan ada dibahas secara bersama hasilnya seperti apa, nanti akan dibedah secara bersama. Misalnya pada soal mana yang sulit untuk dijawab oleh siswa, mana mahasiswa, mana soal yang mudah dijawab oleh mahasiswa atau oleh Bapak Ibu. Kemudian di sini nanti untuk target capaian kita, masing-masing mahasiswa atau Bapak Ibu kita akan lihat progresnya itu, apakah Bapak Ibu itu ada peningkatan untuk setiap pelaksanaan pengerjaan soal. Di setiap pengerjaan soal itu dari 120 nomor, ini sekedar penggambaran bagi yang peer taker, jumlah soal yang akan dikerjakan di UP itu jumlahnya 120 nomor dengan durasi waktu 3 jam.
dari 120 nomor itu sudah ada pembagiannya. Sudah ada untuk pembagian dari soal yang ada, kemudian untuk target jika Bapak Ibu ingin lulus, maka itu harus dari 120 soal itu harus benar 84. Jadi nanti di sini kita akan melihat mana peserta nanti yang berdasarkan mapel, mana yang konsisten ini sudah bisa selalu melewati passing rate, artinya di situ kalau untuk bisa mencapai passing rate itu harus benar 84. Jadi kalau setiap, nanti kita akan lihat lagi, ini kalau setiap pelaksanaan tryout, ini ada yang hasilnya tidak sampai 84 benar, maka itu kami akan kelompokkan secara khusus. Jadi istilahnya kalau istilahnya Ibu Rima dan kawan-kawan itu namanya remedial, akan diremedi lagi. Ada perlakuan khusus lagi yang akan diberikan. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, di sini saya akan menyampaikan untuk mekanisme di dalam pelaksanaan untuk program induksi ini. Yang pertama adalah di sini sebagaimana instruktur yang sudah terlibat, ini berdasarkan mapel yang ada pada program PPG untuk LPTK IAIN Gorontalo. Ini ada mapel PAI, ini yang paling banyak ya, mapel PAI. Kemudian ada Quran Hadis, ada Akidah Akhlak, ada Fikih, kemudian ada bahasa Arab. Jadi dari mapel yang ada, ini nanti kita akan petakan. Kalau untuk yang reteker itu sudah ada kelompoknya. Jadi mereka kemarin sudah membuat list, saya sudah mengantongi nama-namanya. Dan insya Allah tinggal menunggu, sudah saya buatkan jadwalnya, mereka sudah membuat jadwal sendiri. Kemudian nanti di situ nanti sudah tinggal di apa namanya, kalau saya lihat itu di situ PAI kan ada paling banyak ya, nanti untuk PAI silakan dimonitor untuk Pak Jawaban untuk membagi PAI menjadi 2 kelompok. Kemudian yang untuk yang karena di reteker itu nanti ada perlakuan khusus yang akan kami berikan. Artinya perlakuan khusus yang dimaksud tentunya mungkin di batch 2 bukan kami memberikan perlakuan khusus juga, sama-sama dia khusus, tapi di sini lebih banyak jam terbang jam terbang dari reteker ini yang tentunya akan sangat intens. Kalau yang di Pirsteker ini karena masih berlangsung untuk PPL, jadi kita akan laksanakan di apa namanya untuk pelaksanaan dari induksi itu untuk mengerjakan soal-soal itu nanti akan menunggu jadwal yang nanti akan kami bagikan. Tapi insya Allah untuk yang induksi maupun yang reteker maupun Pirsteker itu sudah mulai ketika sudah dibuka malam hari ini, insya Allah besok itu sudah mulai ada link yang akan kami bagikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan bahas secara bersama, tentunya berdasarkan mapel. Bapak Ibu, di sini di dalam pelaksanaan program induksi itu sendiri, jadi kalau di reteker ini saya rasa sudah tidak ada masalah lagi, mereka sudah punya kelompok. Kemudian nanti insya Allah di sini masing-masing nanti silakan di grup itu di reteker itu silakan bikin koordinator dari, ada kan di koordinator besar di situ di kelompok itu kan saya tunjukkan Pak Haji Wawan. Kemudian nanti di situ di kelompok misalnya untuk PAI itu mohon dibagi untuk menjadi 2 kelas, kemudian dari apa yang juga sudah di list nama-namanya itu tinggal nanti menunggu penjadwalan yang insya Allah akan dimulai esok hari. Tapi di sini kalau berkenan ini nanti dibuat juga waktunya sesuai dengan waktu yang tentunya sudah terjadwal, itu kita offline dulu ya, karena kalau di siang hari dari pagi sampai dengan sore hari itu mungkin untuk Bapak Ibu Guru Pamong juga sama-sama dengan Bapak Ibu mereka bertugas melaksanakan tugasnya mengajar,
Jadi untuk yang di pagi hari sampai dengan sore hari itu untuk model pengerjaannya itu dia mengerjakan soal secara offline. Kemudian nanti ketika semua dipastikan sudah mengerjakan, nanti akan dibahas secara bersama, akan ditampilkan hasilnya seperti apa, siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan, itu kita akan evaluasi secara bersama. Gitu. Kemudian nanti untuk yang batch kedua, ini kita mulai dulu dengan pembagian kelompok. Untuk yang batch kedua, ini silakan nanti kita buat grup sendiri ya. Grup sendiri untuk yang batch kedua, ini nanti sebentar saya akan buatkan grup untuk grup besar untuk yang induksi. Nah, di situ nanti sudah akan kami masukkan juga untuk yang instruktur kita di grup besar itu. Kemudian nanti akan ada grup masing-masing kelompok atau masing-masing mapel. Kenapa kita harus ada grup besar? Karena di situ nanti ada informasi-informasi yang sama itu akan di-share satu kali supaya memudahkan untuk men-share informasi. Kemudian nanti kalau di masing-masing kelompok itu nanti akan sesuai dengan kelompok dari mapel yang ada, yang tentunya juga akan didampingi oleh instruktur kita sesuai dengan mapelnya. Jadi insya Allah kalau Ibu Rima itu nanti di PAI, kemudian Ibu Alwina juga di PAI, Ibu Wahida nanti di bahasa Arab, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah nanti untuk yang di sini supaya nanti akan ada satu koordinator yang tentunya memudahkan kita di dalam menghubungi. Kalau yang di Retaker ini nanti insya Allah Pak Haji Wawan yang kemarin sudah ditunjuk. Kemudian untuk yang Firsteker nanti silakan siapa nanti yang akan menjadi koordinator utama. Setelah itu posisi koordinator itu yang nanti akan membagi. Jadi di sini silakan setelah ini kita akan buat grup, nanti Bapak Ibu silakan melis namanya di situ. Misalnya untuk yang PAI, siapa saja nama yang masuk pada kelompok PAI supaya memudahkan kita di dalam pembagian kelas. Begitu juga untuk yang bahasa Arab, silakan di list nama-nama yang masuk pada kelompok mapel dari bahasa Arab, kemudian juga akidah akhlak. Kalau untuk yang batch 2 ini kan madrasah dari bahasa Arab dan akidah akhlak, silakan di list namanya. Kemudian kalau di PAI itu kan PAI kan dia sangat banyak, jadi silakan juga melis nama supaya kita akan melihat posisi yang mengikuti program induksi ini untuk memudahkan di dalam pembagian kelas, dan usahakan kelasnya ini malam ini sudah terbentuk supaya besok pagi itu sudah mulai mengerjakan soal secara offline. Jadi kenapa kami mengambil dulu secara offline supaya Bapak Ibu menyesuaikan dengan waktunya. Misalnya kalau ada yang mengerjakan nanti di pagi hari, punya kesempatan mengerjakan di pagi hari, di siang hari, sore hari, atau bahkan menjelang malam hari. Jadi di dalam mengerjakan soal, insya Allah yang akan kami berikan itu sudah mengacu berdasarkan mapel yang ada, kemudian juga berdasarkan paket soal yang ada, dan sesuai dengan informasi, insya Allah soal yang akan kami bagikan itu juga kemarin juga saya sudah banyak selain dari yang sudah saya berikan kemarin, saya sudah mendapatkan bank soal yang terbaru yang itu diberikan pada tryout untuk UIN Salatiga. Di UIN Salatiga itu kemarin presentasi kelulusannya 92%. Dan itu insya Allah kami akan berikan kepada Bapak Ibu dengan juga soal yang UP kemarin, yang di batch 1 kemarin itu akan kami berikan kepada Bapak Ibu. Tapi di sini kita akan melihat dulu yang akan kami berikan itu adalah soal yang sesuai dengan mapel. Kemudian nanti di sini jika di kelas itu misalnya katakanlah di kelompok PAI ada satu kelas jumlahnya 30 orang. Di kelas itu dari jumlah 30 orang itu jika belum 75% yang bisa mencapai target jawaban yang benar atau passing grade itu kan dia harus 84 benar dari 120 soal.
Jadi kalau di situ belum sampai 75%, berarti soalnya belum bisa diganti. Jadi nanti ini soalnya ketika sudah tuntas semua, baru akan diberikan paket soal yang baru. Intinya di sini kita tidak mengejar banyaknya soal yang kita kerjakan, tapi penguasaan kita. Yang tentunya soal-soal yang dipilihkan itu tentunya soal-soal yang merupakan penggambaran dari soal-soal UP yang sebelumnya. Jadi seperti juga yang sudah kami sampaikan berulang-ulang bahwa di UP itu untuk soal-soalnya itu dengan melihat kisi-kisi yang tidak diganti, yang hingga sampai saat ini masih menggunakan kisi-kisi itu sangat berpeluang soal-soal yang ada di sana itu merupakan kumpulan soal-soal yang tentunya ketika diacak soal mana yang akan muncul, kalau kita sudah berlatih mengerjakan itu, insya Allah Bapak Ibu bisa menaklukkan soal-soal yang ada. Jadi untuk yang supaya kita bisa efektif besok ini saya akan membagikan linknya. Saya mau menunggu data malam ini. Kalau untuk yang Rateker sudah fix datanya, insya Allah mereka besok sudah mulai action, besok pagi sudah mulai mengerjakan soal. Kalau untuk yang apa namanya yang Pristaker ini yang belum karena baru disampaikan, sehingga juga untuk data itu akan sangat membantu untuk membagi kepada kelompok yang tentunya di sini kami akan memplotting instrukturnya siapa, tapi yang jelas instrukturnya itu akan sesuai dengan mapel. Kemudian selain dari kita mengerjakan soal-soal, nanti juga ada setelah itu nanti akan ada pembahasan soal, akan menyampaikan hasilnya seperti apa. Kemudian di situ nanti akan bisa sharing diskusi. Jadi dari waktu seminggu insya Allah kita akan ketemu secara seluruhnya, semuanya itu akan ketemu, baik Rateker maupun Pristaker itu akan ketemu di setiap hari Minggu malam atau Sabtu malam, kita akan evaluasi secara bersama hasilnya. Jadi nanti insya Allah kita akan melakukan pertemuan, mendapatkan laporan dari masing-masing instruktur yang bertugas. Jadi untuk setiap hari Sabtu itu kita akan agendakan untuk evaluasi secara keseluruhan. Untuk setiap harinya itu diadakan secara offline dan online. Jadi offline yang dimaksud berarti soalnya tanpa kita ada Zoom pertemuan dengan langsung mengerjakan soal, tapi itu bisa dengan hanya memberikan soal, kemudian silakan Bapak Ibu mengerjakan itu untuk yang soal-soal yang diberikan. Jadi nanti di sini akan dilihat ketercapaian Bapak Ibu di dalam kelompok itu untuk bisa menjawab soal-soal yang ada. Jadi nanti ya di sini nanti silakan bantu saya di Pristaker ini, silakan buat grup sendiri khusus untuk yang grup induksi, karena kenapa di situ biasanya untuk informasi-informasi yang terkait dengan link soal dan lain sebagainya itu nanti akan dibagikan di situ, selain dari link nanti untuk masing-masing, untuk grup yang masing-masing untuk apa namanya, untuk mapel. Jadi kalau untuk grup besar itu untuk memudahkan koordinasi kita ketika misalnya ada sesuatu hal baru yang perlu untuk kita diskusikan, itu kita akan masuk di grup besar. Tapi kalau untuk memantau pelaksanaan dari program ini untuk masing-masing kelompok, maka itu tentu akan berdasarkan pada apa yang akan disampaikan oleh instruktur pada masing-masing kelompok. Jadi itu untuk yang Pristaker ya. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk segera melis nama. Ketika kalau kelompoknya sudah terbentuk, silakan melis nama, kemudian nanti akan dibuat jadwalnya. Karena posisi untuk pelaksanaannya ini kita akan lakukan secara terpisah antara Pristaker dan Rateker. Kemudian tentunya di sini untuk pelaksanaan dari
dari induksi itu sendiri untuk soal-soalnya dari sekian banyaknya soal-soal yang ada pada kami, tentunya itu nanti kita akan sudah buatkan schedule, misalnya di hari ini sesuai dengan kelompok ini soal paket 1, paket 2, paket 3, dan seterusnya. Jadi setelah dari soal-soal yang ada, itu kemudian akan melihat hasil pengerjaan dari Bapak Ibu, dan hasilnya itu akan dianalisis dari tingkat kesulitan, kemudian dari daya beda soal yang tentunya itu secara otomatis akan bisa dilihat, kemudian nanti akan dibahas secara bersama, dan insya Allah Bapak Ibu instruktur yang terlibat pada pelaksanaan program induksi itu akan memantau hasil pekerjaan dari Bapak Ibu dan akan melihat hasilnya seperti apa, dan akan kita bahas secara bersama untuk setiap minggunya. Dan insya Allah di program induksi ini juga kami sudah menyiapkan untuk panduannya, yang panduannya itu nanti insya Allah akan kami bagikan. Tapi untuk masing-masing di dalam pelaksanaan untuk program induksi itu akan diawali dulu dengan membedah kisi-kisi untuk mengenali karakteristik dari kisi-kisi soal. Kemudian setelah itu Bapak Ibu nanti akan diminta dulu untuk membuat resume. Atau Bapak Ibu sudah pernah membuat resume kan di pendalaman materi di 10 modul kemarin, namun resume yang dimaksud di sini, ini resume yang sudah mengacu di kisi-kisi. Nah, strategi ini berhasil Bapak Ibu kemarin. Strategi ini berhasil kemarin itu untuk di UIN Salatiga itu mereka melakukan resume dari modul yang ada pada pendalaman, tapi sudah mengacu pada kisi-kisi. Makanya tahapannya yang pertama, sebelum masuk pada pengerjaan soal, ini akan didahului dulu dengan pretest. Pretest yang dimaksud itu pretest sudah ada satu paket soal. Jadi di sini ada satu paket soal yang tentunya di sini akan dilihat kemampuan Bapak Ibu. Jadi nanti ada soal yang fikih, ada soal yang Quran hadis, ada soal yang akidah akhlak, ada soal nanti yang terkait dengan PAI. Kemudian setelah itu kita anggap sebagai pretest ya. Jadi nanti ingin mengukur kemampuan awal dari Bapak Ibu. Setelah itu nanti insya Allah instruktur kami akan membagikan kisi-kisi. Kisi-kisi itu nanti sudah akan mengacu kepada kelompok ngapel. Jadi nanti kalau PAI nanti akan membedah kisi-kisi PAI, kemudian akidah akhlak, fikih, dan seterusnya. Nah, kisi-kisi itu kami mohon kerjasamanya. Nanti Bapak Ibu instruktur akan meminta Bapak Ibu setelah kita akan melihat bagaimana kisi-kisi itu, nanti Bapak Ibu instruktur akan mengarahkan Bapak Ibu untuk membuat resume. Resume itu seperti ringkasan tapi sudah merupakan apa yang ada yang tercantum pada indikator yang ada pada kisi-kisi. Jadi kalau yang kemarin kan resumenya kalau di pendalaman materi itu kan dia sudah mengacu pada per KB ya, per kegiatan belajar. Jadi untuk modul, katakanlah untuk modul evaluasi itu KB1, KB2, KB3, KB4, kemudian teori belajar begitu. Nah, kalau ini untuk resumenya ini dia mengacu kepada kisi-kisi. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Supaya ibaratnya Bapak Ibu itu mengingat kembali. Artinya dengan kita mau mengetik atau menulis, itu setidaknya kita belajar dulu. Kita diawali dulu dengan pembobotan materi, yang tentunya pembobotan materi itu dari kisi-kisi yang ada. Jadi nanti untuk Bapak Ibu instruktur nanti ketika sudah diberikan ketentuan misalnya untuk kesempatan untuk meresume berdasarkan kisi-kisi itu mungkin diberikan waktu 2 hari atau 1 hari lah, supaya kalau kita melihat juga dari 120 item yang ada pada kisi-kisi, indikator yang ada pada kisi-kisi itu nanti tinggal dirasionalkan waktunya. Setelah itu setelah nanti sudah siap, itulah nanti juga akan bahan bacaan, itu akan jadi bahan bacaan
Dan setelah itu nanti akan masuk pada, kita akan sudah mulai pada pelaksanaan untuk tryout. Jadi yang pertama kita ambil dulu baik itu mapel apapun, kita fokus dulu ke pedagogik. Kenapa? Karena sesuai dengan raport hari ini juga, untuk raport yang kemarin itu sekedar informasi juga, raport yang kemarin hasil dari batch 1 juga tetap masih lemah di pedagogik. Di batch 2 kemarin di tahun 2022-2021 itu juga lemah di pedagogik. Jadi kita konsen dulu di pedagogik, kemudian nanti kita akan sama-sama untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan dengan soal untuk yang bidang profesi atau bidang studi. Jadi seperti itu untuk penggambaran dari apa yang dilaksanakan, dan insya Allah untuk soal-soalnya itu dari sekian banyak soal yang sudah kami miliki, itu kita akan memberikan soal baru jika untuk pengerjaan soal itu sudah tuntas. Artinya hampir semua peserta bisa menjawab soal itu dengan asumsi bisa menjawab 84 benar dari soal itu. Nah, makanya ini untuk bisa mempercepat pelaksanaan kita di dalam program ini, silakan Bapak Ibu untuk segera nanti melis namanya, supaya untuk kami di sini untuk sudah lebih mudah untuk membagi Bapak Ibu pada kelompok, dan insya Allah Bapak Ibu guru pamong juga instruktur yang terlibat akan bisa melaksanakan tugas sebagaimana apa yang sudah kami sampaikan. Kami sudah melakukan penyamaan persepsi di dalam pelaksanaan program tersebut, dan tentunya apapun instruksi yang akan disampaikan, mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk melaksanakan apa yang diminta oleh instruktur kami, karena disinilah tentunya upaya yang kami lakukan untuk bisa meningkatkan kelulusan atau untuk mengantarkan Bapak Ibu bisa beroleh hasil yang maksimal. Ini saya lihat ini ada Pak Haji Wawan Raisen, saya persilakan Pak. Mic-nya Pak. Tidak kedengaran. Sudah terbuka Bunda. Ya, Pak tapi Wawan silakan. Ya, silakan Pak. Tapi kalau saya tidak bisa mendengar suaranya Pak. Bagaimana? Sama Bu, belum ada suara juga. Sama Mungkin Bu, jaringan. belum ada. Tidak ada suaranya. Ya. Pak Wawan pakai headset, kalau pakai headset dicabut dulu headsetnya. Atau lewat dulu Pak. Lewat dulu Bu. Iya, sambil menunggu Pak Wawan ya. Masih terkendala dengan mic-nya. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan dari program induksi ini sendiri. Karena insya Allah sebentar setelah pertemuan ini saya akan segera membagi grup, kemudian akan membagi kelas berdasarkan mapel, supaya saya juga akan bisa langsung menggabungkan instruktur yang akan bertugas pada kelompok dari mapel yang sudah nanti kita akan bentuk. Silakan nanti untuk instruksi lebih lanjut itu nanti akan disampaikan oleh
oleh Bapak Ibu instruktur yang akan bertugas di kelompok atau rombel masing-masing yang kita nanti akan buat. Silakan Ibu Hasni. Ibu Hasni yang raise hand, silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya ingin tanyakan terkait dengan kelompok pembagian induksi untuk terkhususnya UP, kan sudah dibagi ada PAI, ada bahasa Arab. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah di dalam kelompok bahasa Arab itu dibagi lagi atau khusus per mapelnya? Misalnya bahasa Arab kan sedikit, tapi PAI itu kan banyak, kemudian guru madrasah juga ada. Apakah di dalam grup mapel itu dibagi lagi kelompoknya sesuai dengan atau gabung semua, Bunda? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau ini kan nanti akan merujuk kepada jumlah ya. Nanti kita akan lihat kalau di sini untuk insya Allah sesuai dengan yang akan mendampingi untuk mapel PAI. Di sini ada Ibu Alwina, kemudian ada Ibu Rima, ada Ibu Rahmawati, yang tentunya ini akan bertugas pada rombel untuk atau kelompok PAI. Siapa satu lagi Bu yang PAI Bu? Yang mohon info dari Ibu Rima, Ibu Alwina, kemudian Pak Solehan Bu. Pak Solehan ya. Pak, kalau Pak Haji Sutarjo untuk yang mapel PIK ya? Insya Allah. Oh iya. Jadi ada 4 ya. Jadi kalau untuk di sini ada 4 instruktur. Jadi ada Pak Solehan, kemudian ada Ibu Alwina, ada Ibu Rima, dan yang satunya lagi ada Ibu Rahmawati. Itu nanti untuk PAI karena mengingat jumlahnya yang banyak, itu sudah gabungan antara reteker dengan pirsteker. Ini insya Allah kita akan bagi menjadi 4 kelompok kalau untuk yang PAI. Kalau untuk yang bahasa Arab, ini juga kalau untuk bahasa Arab instrukturnya hanya 1. Jadi insya Allah untuk bahasa Arab itu nanti hanya 1 kelompok. Kemudian begitu juga untuk akidah akhlak. Kalau akidah akhlak di sini Bu, mohon infonya kalau untuk akidah akhlak Ibu Darni Ibu Nurmiat ya. Saya Bu, saya. Ya. Ibu sendiri, Ibu sama Ibu Yuni ya, Ibu Yuni. Ya, Ibu Yuni. Akidah akhlak juga dari yang tersisa di reteker dengan yang batch kedua ini juga akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian untuk fikih juga kalau untuk fikih hanya 1 orang, jadi untuk hanya 1 kelompok. Kemudian Quran hadis juga hanya 1 kelompok. Jadi seperti itu, nanti menunggu saja, makanya semakin cepat kita membuat list, maka akan semakin cepat sudah bisa diketahui nanti siapa instrukturnya pada kelompok mana, supaya dari yang terbentuk itu juga sudah bisa kita melaksanakan untuk yang pertama adalah membagikan kisi-kisi dan modul yang ada. Barangkali Pak Haji Wawan sudah bisa, mic-nya sudah bisa dipersilakan Pak. Masih belum bisa Pak? Ya Bapak Ibu yang lainnya? Kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan atau ingin dikonfirmasi, ditanyakan, nanti kalau untuk koordinator utama yang ada di Pirsteker, nanti silakan didiskusikan siapa nanti yang akan ditunjuk, supaya begitu grup terbentuk, supaya kalau grup besar sudah terbentuk, maka secepatnya akan bisa diketahui siapa nanti akan menjadi koordinator utama. Kemudian nanti ketika sudah terbagi sudah di list untuk masing-masing
nama dari berdasarkan kelompok mapel. Kita akan buatkan grup tersendiri berdasarkan kelompok mapel itu, yang juga tentunya pada kelompok itu nanti ditunjuk siapa yang akan menjadi ketua kelas atau koordinator rombelnya. Jadi tugasnya kalau pada saat nanti akan diadakan pikon, tugasnya menghubungi teman-temannya untuk segera bergabung. Itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin dikonfirmasi? Insya Allah posisinya sambil menunggu pembagian atau list dari nama-nama yang nanti akan masuk pada kelompok mapel yang akan kita bentuk. Kami nanti insya Allah akan mengadakan pertemuan untuk melakukan rapat koordinasi dengan para instruktur terkait dengan soal yang kemarin itu, yang kemarin diberikan pada pelaksanaan UP kemarin.